Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam perkuliahan online untuk mata kuliah e-bisnis dan e-commerce ya. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-13 karena kemarin ada libur ya. Jadi apa nanti kita kondisikan. Oke, perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain untuk segera bergabung. Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini, mata kuliah e-bisnis dan e-commerce ya. Untuk hari ini adalah pertemuan ke-13
Mungkin nanti untuk pertemuan terakhir karena waktunya tidak sesuai ya, karena ujian sekarang kan harus bareng. Nah bisa jadi nanti pas hari tenang kalian cukup absen saja ya nanti ya, absen disiakat seperti itu saja untuk pertemuan yang terakhir, sambil misalkan ada info mengenai UAS nanti seperti itu ya. Oke, jangan lupa untuk pengabsenan disiakat masing-masing. Kemudian untuk materi silahkan nanti akses di Classroom ya. Hari ini pertemuan ke-13 akan membahas mengenai transaksi e-commerce ya dalam e-business tentunya. Kita langsung saja ya. Di sini ada tipe transaksi e-commerce. Yang pertama adalah open market, aggregation, integration, dan alliance. Ini adalah beberapa tipe daripada transaksi di dalam e-commerce ya, dalam berbisnis elektronik. Kita lihat di sini ada open market, aggregation, alliance ya, integration. Jadi ini di sini kita lihat ada self organizing, ada hierarchical. Kalau self ini bisa dikatakan ini bisnis yang skala perorangan ya, atau individual, mungkin tidak skala perusahaan seperti itu intinya ya. Jadi nanti ada value integrasinya itu seperti apa ya, low atau high. Nah ini nanti kita pelajari. Untuk keunikan masing-masing komunitas dalam melakukan transaksi komersial tersebut dapat dilihat dari dua perspektif. Nah, di sini kan ada transaksi komersial di sini ya. Nah ini dapat dilihat dari dua perspektif mengenai keunikan tersebut. Yang pertama, aspek kontrol. Ini menggambarkan apakah yang dalam komunitas tersebut ada satu atau beberapa entiti yang memimpin dan mengontrol terjadinya transaksi bisnis, atau tidak. Jika ada, maka komunitas tersebut dikatakan memiliki ciri hierarkis. Jika tidak, maka komunitas tersebut dianggap sebagai independen atau. Nah di sini tadi yang katakan ya, ini self organizing, maaf, tadi bukannya untuk individual ya. Artinya di dalam self organizing ini itu semacam komunitas. Nah ini biasanya dijual beli online maupun offline itu sebenarnya pasti ada organisasinya, komunitasnya. Nah kalau komunitas tersebut tidak ada yang memimpin, artinya hanya sekedar untuk wadah saja, itu namanya self organizing. Nah beda dengan kalau ada yang mengatur kemudian ada yang memimpin ya, mengontrol terjadinya transaksi bisnis tersebut. Nah itu dinamakan hierarkikal, atau ada pihak yang lebih ya. Artinya kalau kita self organizing itu hanya penjual dan pembeli, kalau hierarkikal ini lebih ya, karena di dalam komunitas beda-beda ya. Kemudian perspektif yang kedua adalah aspek ketergantungan proses, value integration, menggambarkan apakah dalam komunitas yang ada terdapat hubungan ketergantungan entity yang sangat erat atau high atau tidak. Jadi di dalam komunitas tersebut ya, lebih tepatnya apakah ada hubungan ketergantungan entitasnya. Nah, ini mungkin masuk ke hierarkikal ya. Nah, ini sangat erat untuk high, atau low-nya kalau tidak ada ketergantungan entitas di dalam suatu komunitas, itu nanti akan low ya, atau tidak. Itu adalah perspektif ya, keunikan masing-masing komunitas. Komunitas bisnis elektronik atau e-bisnis yang pertama ada open market community. Nah, komunitas ini merupakan versi elektronik dari pasar tradisional Agora, di mana para penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk mengadakan transaksi pertukaran barang atau jasa. Ternyata ada yang seperti itu ya. Ini kalau sekilas kita lihat itu sebenarnya hampir mirip dengan jual beli di Facebook ya, contohnya ya. Jadi mereka online, akan tetapi pada saat
COD mau mengdealkan penjualan tersebut, jadi dua pihak tersebut antara pembeli dan penjual itu nanti bernegosiasi setelah melihat barangnya. Jadi ada COD misalkan, atau COD atau ke rumah salah satu pembeli ataupun penjual. Nah itu nanti akan melihat-lihat, kemudian mencocokkan, terjadikan sebuah negosiasi antara deal dan tidaknya. Nanti transaksi barangnya tentunya bertemu secara langsung. Nah seperti itu ya, contohnya open market community di sini. Nah di sini ada penjual dan pembeli ya, jadi dia saling ketemu atau saling melihat apa yang mereka jual, kemudian apa yang mau mereka beli salah satu dari penjual pihaknya ya. Ini nanti akan apakah deal atau tidak, itu tergantung sesuai atau tidak yang harga dan juga barangnya. Itu yang pertama tadi, open market community ya. Yang kedua adalah aggregation community. Nah pada komunitas ini biasanya sebuah perusahaan berfungsi sebagai pemimpin atau mediator dalam proses transaksi elektronik yang terjadi di antara produsen dan konsumen. Jadi dia pihak ketiga ya. Kalau agregasi kan dia lebih ke memimpin atau mediator. Jadi misalkan kita sebagai pembeli kemudian kita mau membeli sebuah barang ke penjual, akan tetapi ada mediatornya, penghubungnya, bahasa umumnya makelar ya. Nah di situ dinamakan komunitas agregasi ya. Di sini ya. Jadi antara penjual dan pembeli, misalkan di sini ada mediatornya, agregator di sini ya. Dia adalah penghubungnya. Tidak melalui ini tidak terjadi sebuah jual beli. Seperti itu ya, bedanya dengan yang tadi ya. Yang ketiga ada value chain community. Kata value chain di sini berasal dari konsep rantai nilai yang diperkenalkan oleh Michael Porter. Nah, dalam konsep keunggulan kompetitifnya yang terkenal tersebut atau competitive advantage, Porter menjelaskan bahwa aktivitas penciptaan suatu produk atau jasa harus melalui suatu urutan proses tertentu. Dikatakan olehnya bahwa sebuah perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif bila manajemen berhasil memiliki rantai proses yang paling efisien. Seperti halnya pada komunitas aggregation. Jadi kalau value chain di sini itu lebih ke konsep ya, konsep keunggulan pada saat menciptakan suatu produk atau jasanya. Nah, di sini harus melalui proses, ada rule-nya, alurnya ya. Nah, dikatakan bahwa sebuah perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif bila manajemen berhasil memiliki rantai proses yang efisien. Jadi rantai atau urutannya itu yang efisien ya. Di situ bisa dikatakan manajemen itu berhasil. Nah, seperti itu ya. Ini adalah value chain community. Nah, di sini ada pembeli penjual, ada integratornya. Jadi nanti pada saat menciptakan suatu barangnya atau jasa ya, itu urutannya apakah sesuai dengan yang ada ya. Nah, di situ kalau efisien berarti dia sudah berhasil untuk komunitas atau penjualan tersebut. Yang keempat tadi ada alliance community. Nah, dari keempat komunitas yang ada, alliance adalah komunitas yang paling liberal dan virtual karena sifatnya ingin melakukan segala jenis integrasi perdagangan yang mungkin diadakan dalam cyberspace tanpa menerapkan berbagai jenis peraturan yang mengikat, diistilahkan sebagai value space. Jadi ini adalah komunitas yang paling liberal ya, melakukan segala jenis integrasi perdagangan yang mungkin diadakan dalam cyberspace tanpa menerapkan berbagai jenis peraturan. Jadi dia melakukan segala jenis integrasi di sini adalah semua perdagangan ya dengan cyberspace, tapi dia tidak mengikat dengan adanya peraturan. Jadi value space ya kalau diistilahkannya, lebih bebas ya. Nah di sini ada value space-nya antara penjual dan pembeli. Jadi ada value space tadi ya, menerapkan berbagai jenis peraturan, tidak hanya satu item atau satu produk atau jasa saja.
Nah, untuk sistem pembayaran, dengan sistem pembayaran elektronik online, setiap dilakukan transaksi, pedagang dapat melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan alat pembayaran yang dipergunakan konsumen. Nah, sebelum konsumen dapat mengambil barang yang diinginkannya. Kemudian ada juga sistem pembayaran elektronik offline. Konsumen dan pedagang dapat melakukan transaksi tanpa perlu ada pihak ketiga untuk melakukan proses autentikasi dan otorisasi saat berlangsungnya transaksi. Nah, ini bisa dibilang saling percaya mungkin ya kalau untuk yang poin 2 ini. Tapi kalau untuk poin yang pertama itu ada otorisasinya, nanti ada pihak ketiga. Pembayaran dengan menggunakan media elektronik merupakan sebuah masalah yang belum tuntas itu kalau pada zamannya ya. Saya rasa kalau sekarang sudah mungkin tidak terlalu bermasalah ya. Ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah electronic payment. Ada antara lain ada standar set atau Mondek nih, dari mana ini? Di Australia kalau dari Singapura kalau tidak salah ya ini. Kemudian electronic money, e-cash, DigiCash, CyberCash, IKP, ini saya rasa mungkin ada beberapa teman yang mungkin sudah menggunakan e-cash ya untuk dalam hal pembayaran online, ataupun virtual wallet ini juga sering ya. Kemudian ada credit card atau kartu kredit ya virtual. Kemudian internet banking yang terlibat di dalamnya seperti halnya OFX ya, oleh yang dimotori oleh Check Free Corporation Intuit dan Microsoft beserta institusi financial. Kemudian ada stock and trading, kemudian smart card, kartu cerdas, kartu pintar ya untuk pembayaran. Ada Java Card, Open Card, dan lain sebagainya, Clip ya. Nah, ini beberapa sistem pembayaran untuk online ya, elektronik, media elektronik. Ada regulatory issues, internet economic, internet payment, micro payment.